Salam Pancasila. Kenapa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terlihat serius membela sekjennya atau anak buahnya Hasto Kristianto? Intinya sebetulnya karena Ketua Umum ini tidak tahu ya apa kesalahan dan apa pelanggaran-pelanggaran serius yang telah dilakukan oleh sekjennya. Begitu kira-kira menurut saya. Ya. Saran saya kepada Bu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP adalah pecat saja Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDIP, jika memang terbukti bersalah. Ya, masa orang yang bersalah dilindungi, Bu? Ya, kan Ibu ini adalah simbol demokrasi. Demokrasi itu kebebasan berdasarkan hukum atau undang-undang atau aturan yang berlaku di negara tersebut. Kan masih banyak kader-kader yang lebih baik dan lebih hebat, lebih jujur, lebih amanah daripada Hasto Kristianto. Ya. Kenapa ini harus dilakukan? Ya, ini demi marwah partai peninggalan dari pendiri bangsa, Bapak Proklamator kita Bung Besar Soekarno. Ya, karena partai ini terkenal dengan partai yang pro rakyat kecil dan partai yang menjunjung tinggi demokrasi. Ya, nah, semua ini kan bisa diikuti aturan hukum yang berlaku. Contohnya, ada tuduhan dari KPK terhadap Sekjen Hasto Kristianto. Tuduhan pertama adalah Hasto telah melakukan PAW atau mengotak-atik ya, pergantian antar waktu anggota DPR. Ya, anggota DPR RI sampai ke tingkat paling bawah saya rasa. Lalu tuduhan KPK yang kedua adalah Sekjen telah terbukti melindungi penjahat demokrasi. Ya, jadi ya terkesan telah mengamankan diri dan orang-orangnya dalam melaksanakan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya, saat mau ditindak hukum. Ya. Jadi sedikit cerita ya, apa yang dituduhkan oleh KPK itu adalah pergantian antar waktu. Jadi Sekjen ini punya kewenangan memang, ya karena Sekjen ini adalah orang paling dekatnya Ketua Umum. Saya rasa tidak semua dijelaskan secara detail oleh Sekjen kepada Ketua Umum. Yang penting ada laporan baik, pasti Ketua Umum setuju. Jadi PAW yang diotak-atik itu adalah seperti ibaratnya begini. Seseorang ya telah dengan susah payah memenangkan kontes pemilihan legislatif di suatu daerah. Ya. Lalu dia menang. Ya. Tentunya orang itu sudah menghabiskan anggaran banyak, tenaga banyak, pikiran banyak karena kan dia harus meraih suara sesuai dengan ketentuan supaya bisa duduk di kursi dewan. Nah, kemudian ada seseorang yang tidak lolos atau tidak menang. Berarti kan dia sebetulnya tidak disukai masyarakat. Nah, ini diperjuangkan oleh Sekjen Hasto Kristianto, sehingga Sekjen ini mengatur ya supaya orang yang terpilih tadi diganti oleh orang yang kalah tadi gitu. Ya. Lah untuk itu tentunya kan pasti ada pergantian anggaran ya, karena yang menang tadi kan menghabiskan anggaran. Terus ya ibaratnya jual belilah gitu. Ya ini melibatkan KPU, ya mungkin bisa sampai MK atau MA. Ya ini kalau dibongkar rame nih gitu. Ya semua hampir kena gitu. Nah, setelah itu ternyata ya yang menang ini nggak mau. Ya maka dilakukan upaya-upaya terus sampai menekan, ya mengintervensi, menyuap. Ya ini sebetulnya kejahatan serius di bidang politik, di bidang demokrasi. Ya,
Nah, kemudian KPK ini menindaklanjuti ya, menyidik gitu. Ya, ternyata dalam proses penyidikannya dihalang-halangi oleh sekjen. Ya, dihalang-halangi itu tuduhan ya, tuduhan dari KPK. Jadi ada cerita tentang sang pelaku ini disuruh menghilangkan jejak, disuruh melarikan diri. Wah, ini kejahatan keji Bu di alam demokrasi Indonesia, ya demokrasi Pancasila. Ya. Nah, menurut saya sebaiknya Bu Mega ikuti aturan hukum yang berlaku. Ya, jika memang Sekjen Hasto Kristianto terbukti bersalah, ya harus dihukum. Hukumannya kan dua, ada hukuman negara, ada juga hukuman partai, hukum etik. Hukum etik itu pemecatan. Kalau hukum negara itu ya sampai ke penjara, gitu ya. Jadi mungkin Bu Mega bisa mencontoh koleganya yaitu Surya Paloh, yang mana memang Surya Paloh seorang negarawan ya, dia mampu menerima ketika sekjennya juga di proses hukum. Joni Plate ya kan, ingat kan ya, seperti itu. Jadi ya semua ini memang human error ya, karena memang sekjen ini adalah orang yang memang sangat dipercaya oleh ketua umumnya ya. Jadi biasanya sekjen ini gampangke ya, gampangin gitu ya. Pokoknya ketua umum nanti dibikinkan oret-oretan ya, karena memang orang yang dipercaya selama ini. Bikinkan oret-oretan, tinggal setuju aja kan gitu ya. Jadi saya yakin kalau memang KPK bisa membuktikan tuduhannya, berarti selama ini Bu Mega telah banyak dibohongi oleh sekjennya sendiri, yaitu Hasto. Ya. Apalagi kalau ya hanya soal kecil ya, PAW pergantian antar waktu itu kan nggak mungkin menjelaskan secara detail kepada ketua umum. Ketua umum ini kan orang sibuk, ya banyak yang dipikirin. Ya. Lalu masuk ke soal kriminalisasi hukum atau politisasi hukum. Menurut saya ya boleh-boleh saja ya, selama memang terbukti bersalah. Ya. Kalau merasa dipolitisasi hukum atau dikriminalisasi, ya dibalas saja. Ya, dibalas, boleh dibalas gitu. Ini negara demokrasi, negara bebas gitu ya. Ya, dibalas siapa pelakunya, dicari tahu. Ya, dibalas secara setimpal. Misalnya ya, tuduhannya atau terbukti bahwa Jokowi yang melakukan ini dengan dasar kekuasaannya, ya gunakan juga kekuasaan, ya selidiki anak-anaknya Jokowi, ya pasti nanti akan terbukti itu. Jika memang terbukti ada buktinya terlibat dalam masalah pelanggaran hukum, ya anaknya Jokowi juga bisa diproses Bu, gitu ya. Atau partai lain ya, kalau pelakunya partai lain ya selidiki juga ya partai itu, sehingga ya akan terbongkar semuanya gitu ya. Jadi menurut saya peristiwa Hasto Kristianto sekjen PDIP ini jadi tersangka KPK ini menurut saya harapan bagus ya buat seluruh rakyat Indonesia ya, karena saya yakin demokrasi Indonesia akan semakin sehat. Politikus akan mikir 2000 kali saat mau melakukan tindakan-tindakan kejahatan ya, pelanggaran politik, pelanggaran hukum dan lain-lain ya, atau ngotak-ngatik, suap menyuap dan lain-lain ya. Makanya ini pasti nanti akan berefek baik menurut saya. Jadi bersih. Memang politik harus disertai dengan mentaati hukum yang berlaku. Merdeka!